Ya mau tuh kita lah sapa. Ya mau tuh kita jadi pejabat bu. Ya mau tuh kita jadi orang kaya. Ya mau tuh kita jadi pengusaha. Ya mau tuh kita sukses kita hari ini karena doanya ibu. Coba bayangkan ibu, betapa besar perjuangannya kodong, betapa besar perjuangannya melahirkan kita antara hidup dan mati, melahirkan kita antara hidup dan mati. Satu di rumah sakit, satu di dalam kubur, berjuang untuk kita dikeluarkan. Ketika itu kita kecil, disusui, kita disuapi, kita dibesarkan. Kenapa kita ketika mau besar, kita mau lawan orang tua? Kenapa kita mau sukses, kita mau lawan orang tua? Jangan harap ibadahmu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika engkau masih punya dosa kepada orang tua. Bil khusus indokmu, bil khusus ibumu, cium tangannya minta ridho. Baru timbul penyesalan punah ibu telah tiada. Baru timbul penyesalan kalau bapak telah tiada. Baru timbul penyesalan kalau ibu meninggal. Baru timbul penyesalan kalau bapak telah tiada. Apalagi takbir, takbiran baru teringat ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wasabbi wasal. Masya Allah, luar biasa. Hebat mentong ibu-ibu majelis taklimnya. Poso ki. Anak ke poso tu aja. Subhanallah. Itu yang kita inginkan. Karena kalau ibu-ibu yang bergerak, anjarin tuh jamaah-jamaah. Insyaallah. Jadi itu ibu-ibu kuat, hebat. Makanya talanjari jamaah-jamaah pun nanti ibu-ibu. Makanya jangan sakiti ibu-ibu. Kata Nabi, ada dua laki-laki tidak akan pernah dipandang wajahnya nanti di akhirat kemudian. Siapa itu kata Rasulullah? Yang pertama seorang laki-laki yang selalu menyakiti hati wanita. Selalu nak kisah-kisah-sakiti, selalu nak bilang-bilangi, selalu nak fitnah, selalu nak cerita. Itu tidak baik. Tidak akan pernah dipandang wajahnya nanti di akhirat kemudian. Kemudian yang kedua, laki-laki tidak akan pernah dipandang wajahnya nanti di akhirat kemudian adalah seorang laki-laki yang tidak pernah sama sekali berniat untuk menikah.
Jadi pun nari burak ni nakua kalina, nah tidak mau berniat untuk menikah, maka dipertanyakan ke laki-lakiannya. Makanya hadirin wal hadirat, jamaah pengajian takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Itu ajal sudah diatur dan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ajal tidak boleh bertambah dan tidak bisa berkurang. Beda umur. Kalau umur bisa bertambah dan bisa berkurang, terserah, haknya Allah berapa nasariyangki. Makanya sah-sah saja kita minta sama Allah, ya Allah panjangkan umurku. Boleh. Kenapa? Haknya Allah. Mau nak kasih kisi kurang nasariyang, terserah. Bukan kita yang menentukan, Allah yang tentukan. Umur itu boleh panjang. Nah itu dasar daripada umurnya Rasulullah, umurnya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah antara 60 sampai 70 tahun. Lebih daripada itu bonus. Makanya boleh minta sama Allah, ya Allah, berikan aku bonus umur supaya panjang umurku. Cuman hati-hati ki, jangan sampai kita minta bonus ternyata yang datang diskon 50%. Makanya apakah itu yang menentukan panjang umurnya atau tidak? Oh, nehi. Apakah itu yang menentukan umurnya 90 tahun, 100 tahun dia akan selamat? Tidak. Apakah itu yang akan menentukan dia selamat ketika umurnya 125 tahun? Tidak. Bukan itu yang menentukan. Umur panjang atau sedikit sama. Semua sama di hadapan Allah. Umur mau panjang atau mau pendek itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada malah to kuna cara kalau iklan. Nya Suzuki misalnya sumpah motor Honda. Menentukan bukan itu. Yang akan menentukan seseorang dia selamat atau tidak. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia, sesungguhnya orang yang paling bahagia, dijamin oleh Allah dia akan masuk ke dalam surga adalah amanu wattaqau. Adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Biar panjang umurnya, tapi tidak beriman, sia-sia nanti di akhirat kemudian. Tapi mungkin pendek umurnya, tapi umurnya digunakan untuk kemaslahatan umat dan kebaikan. Itu yang akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada umur berkah, umur rumah barakah. Kadang umur sepanjang-panjang umurnya, tapi umur itu dipakai untuk maksiat. Umurnya dipakai hanya untuk merugikan orang lain. Umurnya hanya dipakai untuk menyinggung kiri kanan orang. Umurnya dipakai hanya untuk gosip kiri kanan. Itu umur tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya siapa yang terbaik ketika di akhir kehidupannya dia dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Ya Allah, saya punya keinginan ya Allah, mudah-mudahan saya mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Coba kita bersalawat. Salatullah, salamullah ala toha. Salatullah, salamullah ala yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujah bi ahlil badri ya Allah. Ada orang baru dia ingin merasa dirinya bersyukur ketika diberikan jabatan.
ada orang merasa dirinya bersyukur ketika ada mobilnya. Nah, ada kebahagiaan, Pak. Ada yang pantas kita syukuri lebih mahal daripada itu. Apa itu? Kesehatan. Mana tahu kalau manyang, tapi sudah kesehatan terganggu, maka itu akan hanya menjadi mainan saja. Mana tinggi jabatan, tapi kesehatan terganggu, kita akan kurang untuk berbuat. Maka salah satunya caranya yakni mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Barang siapa mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka aku akan tambahkan nikmat itu. Tapi barang siapa dia kufur terhadapku, maka azabku sangatlah pedih. Karena cara mensyukuri nikmat Allah pertama, syukur bil lisan. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah dengan lisan? Berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertasbih, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Acidon-cidon ki subhanallah atau masak ki subhanallah, alhamdulillah. Sementara menyapu baca ki Allahu akbar, Allahu akbar. Sementara ki nonton apa? Nonton televisi. Pelin na apa? Pelin na Indosiar. Ku menangis. Itu. Mungkin bisa melalui dengan itu, kita banyak-banyak berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan zikir lisan, maka akan berguguran dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Makanya salah satunya, orang yang akan diringankan ketika menghadapi sakaratnya adalah orang-orang yang senantiasa lisannya dipakai untuk berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kamu ketahui, apapun kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di dunia akan kembali nanti ketika kita akan menghadapi sakarat. Agi-agi rijama kebiasaan atau tutatuo. Apa-apa yang kita lakukan ketika kita masa hidup, maka kita akan rasakan ketika kita menghadapi kematiannya, menghadapi sakaratnya. Ketika kebiasaannya bersedekah, maka dia akan mati dalam keadaan bersedekah. Ketika kebiasaannya dia ingin pergi melangkahkan kakinya ke masjid, dia akan mati dalam keadaan masjid. Ketika kebiasaannya hanya untuk berzikir, maka dia akan mati dalam keadaan berzikir. Ketika kebiasaannya dia senantiasa mengaji, maka insya Allah mudah-mudahan matinya mati dalam keadaan mengaji. Ketika kebiasaannya dia ceramah, mudah-mudahan dia meninggalnya juga meninggal dalam keadaan ceramah. Amin. Amin ya Rabbal. Tapi ketika kebiasaannya hanya merugikan orang lain, ketika kebiasaannya dia hanya selalu berbuat dosa dan maksiat, demi Allah, dia akan merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa, sakit ketika menghadapi sakaratnya. Makanya kata Nabi SAW, barang siapa, man kana akhirul kalami la ilaha illallah dahalal jannah. Barang siapa dia meninggalnya dengan kalimat la ilaha illallah dahalal jannah, maka tidak ada jaminan baginya kecuali dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Antama kini suruga, dijamin kibatu rekareng Allah taala antama ni suruga. Amin. Ibu-ibu mau masuk surga? Mau masuk surga? Mau masuk surga? Konsepnya mate kirolo. Tidak mungkin langsung antama ni suruga. Maka apa yang akan kita persiapkan? Pertama, perbanyak langkah kita ke masjid. Ya. Itu gunanya masjid dibangun supaya kita berjamaah di sana. Apalagi laki-laki. Pergi ke masjid, Pak. Sesibuk apapun kita, jangan lupakan ke masjid. Karena di masjid itu ada ketenangan, di masjid itu ada keberkahan. Melangkahkan kaki kita ke masjid, Bu, itu dapat pahala.
Baca masuk di masjid itu dapat pahala. Masuk di masjid melaksanakan salat sunat dapat pahala. Mengaji di masjid dapat pahala. Berzikir di masjid dapat pahala. Bahkan diam di dalam masjid dapat pahala. Jadi kalau tidak bisa salat sunat ganti dengan zikir. Kalau tidak bisa zikir ganti dengan mengaji. Kalau tidak bisa mengaji lebih baik diam. Kalau tidak bisa diam jangan cerita. Pandanya apa? Pak biasa tuh ini masuk di masjid, loh pana cerita iya. Makanya persiapan kita pertama kata Nabi, barang siapa yang senantiasa memperbanyak langkahnya ke masjid, maka Allah akan berikan dia keringanan ketika menghadapi sakarat, maka dia akan diberikan kemudahan menghadapi kematiannya. Alhamdulillah, begitu persyaratannya sangat mudah, tapi kita sangat susah untuk melaksanakan. Kira-kira kalau pekerjaan untuk dunia, kita rela berjalan beberapa kilometer. Berjalan kita naik mobil beberapa ratusan kilometer. Tapi ketika melangkahkan kaki kita ke masjid, terasa berat. Terasa tidak bisa. Terasa ada yang tahan. Kenapa? Karena kadar keimanan kita berkurang. Makanya salah satunya dengan untuk memperbarui iman dengan kalimat La ilaha illallah. Semuanya La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha. Itu kalimat La ilaha illallah Pak adalah mengesahkan segala sesuatunya, memberikan segala sesuatunya hanya kepada Allah. Makanya kalimat La ilaha illallah itu jangan terputus. La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Mau tidur La ilaha illallah, La ilaha illallah. Mau berangkat La ilaha illallah. Di mobil La ilaha illallah, La ilaha illallah. Naik motor La ilaha illallah, La ilaha illallah. Sepeng estingkata. Perbaiki. Kenapa? Ketika hati dengan kalimat La ilaha illallah, maka semua yang ada dalam hati dan pemikiran kita akan senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan dijauhkan dari segala perbuatan-perbuatan maksiat. Maka timbulnya ketika kita dalam keadaan masjid. Maka ketahui kata Nabi, jangan harap akan mendapatkan kenikmatan ketika menghadapi sakarat. Jikalau Islam nabilan dirinya, dua perbuatan, dua sifat dia tidak akan pernah berubah, jangan harap dia akan mendapatkan kenikmatan ketika menghadapi sakarat. Apa itu? Yang pertama kata Rasulullah adalah orang-orang yang senantiasa menunda-nunda solatnya. Ibu, Pak, sesibuk apapun kita, jangan tunda-tunda solat, tak. Betul. Sesibuk apapun kita di kantor, Bu, jangan tinggalkan solat. Pak, sesibuk apapun kita di pekerjaan, tak, ajak kisalai yaro sempajatta. Ibu, silohe-lohena pak buntingan ta sembayang ki. Karena di sini ini yang paling banyak na tunda-tunda solat pun naret pak buntingan. Katete sampulo badra mi. Deh. Napasam mi banda pipa nomor 7. Abad dari napasam mi itu, nakasih mi warna merah, nakasih mi warna biru, nakasih mi warna hijau, mirip mak lampir. Acilla mi lagi, setengah jam. Kemudian rencong mi lagi, tebal gitu rencongnya. Dari bibir atas sama bibir bawah tidak bisa ketemu. Je puna nakeo mi bapakna bukan mi angkua bapakna, angkua mami awakna.
Oh, sampai jam 12. Masuk duhur. Nita jangi bunting nga. Jam 1 pinamparika terlambai. Sampai ke menjemput tamu jam 2. Sampai jam 2 foto-foto sampai jam 3. Masuk lagi asar. Narapi asara. Amangang. Minro mesi atindro. Kepersiapan untuk menjemput tamu bangina. Mangin ro tete anang. Abaji mi polyak mole. Sampai jam 7 lewat mangaribi. Menjemput tamu sampai jam 10 sampai jam 12. Kembali tidur. Labet lesi lagi syaya. 5 waktu dia tinggalkan. 5 waktu salat dia tinggalkan. Gara-gara Pak Buntingan. Tidak dilarang untuk Pak Buntingan. Tidak dilarang pergi untuk Pak Buntingan. Tidak dilarang pergi untuk jemput tamu. Tapi sebaiknya ketika azan berkumandang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Langkahkan kakimu ke masjid atau pergi berjamaah atau salat makit dulu. Jangan tunda-tunda itu. Kenapa? Orang yang paling disiksa nanti di akhirat kemudian, orang yang paling besar tanggung jawabnya nanti di akhirat kemudian adalah seorang muslim tapi selalu dia tunda-tunda solatnya. Ini Pak yang paling banyak. Nah, tidak ada alasan orang tidak mau sholat. Bu, apa alasan tak tidak mau sholat? Pak, apa alasan tak tidak mau sholat? Kalau ibu-ibu ada alasannya tahu. Tanggal merah. Tapi laki-laki tidak ada alasan. Apakah dia mampu atau tidak? Ustaz tidak bisa berudu ganti dengan tayamum. Ustaz tidak bisa berdiri silakan duduk. Ustaz tidak bisa duduk, silakan baring. Ustaz tidak bisa baring, salat pakai syarat. Ustaz tidak bisa salat pakai syarat, ingat di hadapan Allah. Ustaz tidak bisa ingat di hadapan Allah. Rokok, bungkus, bawa ke kuburan. Betul tidak? Ini Pak kita. Harus kamu tahu, mau percaya atau tidak. Awwalu man yuhasibu bihil abdi fi yaumal qiyamati as-salah. Yang akan pertama nanti dihisab oleh Allah, yang akan pertama diperiksa nanti di akhirat kemudian adalah solat. Bukan siapa, bukan berapa saudaramu, si kuranaknu talianjo. Niku taknang pertama adalah solat. Bukan niku taknang berapa usahamu, si kurajuta duitnu, bukan itu. Yang ditanya adalah solat. Kamu akan tahu ketika solatmu semua akan ikut bagus. Maka insya Allah semua jawaban-jawaban yang lain akan ikut bagus. Berkahnya yang namanya solat. Pak, bagaimana Allah mau kasih keberkahan kalau kita tidak pernah mau solat? Bagaimana Allah mau kasih ketenangan? Bagaimana Allah mau kasih kesuksesan? Bagaimana Allah mau kasih kesembuhan? Bagaimana Allah berikan petunjuk? Kalau salat tak saja putus-putus. Bagaimana memakmuri itu sahata? Kalau kita solat tidak mau melaksanakan perintah Allah. Ustaz, ada di situ tetanggaku iya. Talas sembahyang. Ia pada sembahyang punna allona juma. Ada bentuk orang begitu Pak. As sembahyang pinruan jisi tahun. Idul Adha dan Idul Fitri. Tapi Ustaz saya lihat. Sukses terus usahanya. Tapi saya lihat Ustaz maju bangunannya. Kenapa itu? Nah saya ini badaku bagus. Tahajudku bagus. Jangan berputus asa. Bahaya. Itu namanya istidraj. Istidraj itu banyak diberikan kenikmatan oleh Allah, tapi justru menjauhi Allah. Ini akan dihina dan itulah ujian yang paling berat. Maka harus kita tahu, Al-Quran katakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah aku ciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum. Hanyalah ujian bagimu. Siapa yang terbaik? Ayyukum ahsanu amala. Orang-orang yang senantiasa berlomba dan dalam kebaikan.
Solat. Kalau mau sukses, jaga solat. Mau jadi pemimpin yang baik, perbaiki solat. Solat apa? Banyak kita lakukan. Solat 5 waktu kan itu sudah jelas. Paling tidak salat tahajud tak dijaga. Kalau memang tidak bisa salat tahajud, paling tidak salat sunat duha dijaga. Pembuka rezeki. Ustadz, saya banyak maksiat, banyak dosa. Coba setidaknya kita banyak-banyak salat sunat taubat antara maghrib dan isya. Apa niatnya? Usalli sunnat taubat rakataini da'ang lillahi ta'ala Allahu Akbar. Tidak tahu pakai bahasa Arab, bahasa konjogi. Niat maki Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar, langsung baca surah Al-Fatihah. Tidak lancar Al-Fatihah, Alhamdulillah baca. Simpad aja. Sampai waladolin amin. Ambil surah-surah pendek, mana kita hafal. Habis itu, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian istighfar. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah rabbal baroya. Astaghfirullah khataya. Semuanya. Astaghfirullah baroya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah. Astaghfirullah minal. Subhanallah. Habis sholat pak kita minta, ampuni kau dosa-dosa. Beberapa tahun yang lalu saya melakukan begini, saya melakukan begini. Bagaimana Ustaz? Ibadah yang aku lakukan Ustaz, salatku dulu bolong-bolong. Bagaimana itu tidak sempurna kodong? Boleh, salat kodak namanya. Berapa tahun kita tinggalkan salat duhur, maka begitu juga tahunnya lama kita harus salat duhur double 2 kali. Susah Ustaz. Biar susah. Daripada neraka bagi anta, balok-balok tahata. Ustaz, sudah lama miku lakukan kodong. Capek mah. Kalau memang kita sudah menilai, maka dibantu dengan istighfar. Yang penting kita sudah melaksanakan. Daripada tidak dilaksanakan. Salat subuhku Ustaz juga berapa tahun ini biasa ku langkah-langkai. Begitu juga lamanya kita double salat subuh. Tapi jangan kalau di masjid ke salat subuh, pulang pakai baru salat subuh lagi. Itu. Tapi kalau sudah kita melakukan, bantu dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Pertama kata Nabi, ketika engkau akan dipersulit, ketika engkau akan menghadapi kematiannya, jangan harap engkau akan merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa ketika engkau senantiasa kau tunda-tunda sholat. Kemudian yang kedua kata Nabi, jangan harap engkau akan mendapatkan kenikmatan ketika menghadapi sakarat. Kau bacakan mereka mungkin surah Yasin, kau bacakan la ilaha illallah, justru engkau aja la namal lamatanna. Kenapa? Yang kedua kata Nabi, mungkin wa aku kul walidain, dia pernah berdosa sama orang tuanya, belum sempat minta maaf dan meninggal. Jangan harap mendapatkan kenikmatan ketika menghadapi sakarat. Bapak Ibu, biar bagaimanapun ibadah kita lakukan, biar bagaimanapun sholat kita lakukan, banyak ibadah, banyak sedekah, banyak salawat, banyak istighfar, tapi kita masih dosa kepada kedua orang tua, jangan harap kita ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Nabi katakan ridallahu fi ridal walidain, suttillahu fi suttil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Orang tua sampaikan, dengarkan baik-baik. Jangan kau bali. Punna nubali, tani atau tuan nubali, kareng Allah Ta'ala nubali.
Nalohe na kunni pakurang ajar itu matuan na. De. Yamoto kitalla sapa. Yamoto kijadi pejabat bu. Yamoto kijadi pa orang kaya. Yamoto kijadi pengusaha. Yamoto kisukses kita hari ini. Karena doanya ibu. Coba bayangkan ibu, betapa besar perjuangannya kodong, betapa besar perjuangannya melahirkan kita antara hidup dan mati, melahirkan kita antara hidup dan mati, satu di rumah sakit, satu di dalam kubur, berjuang untuk kita dikeluarkan. Ketika itu kita kecil, disusui, kita disuapi, kita dibesarkan. Kenapa kita ketika mau besar, kita mau lawan orang tua? Kenapa kita mau sukses, kita mau lawan orang tua? Jangan harap ibadahmu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika engkau masih punya dosa kepada orang tua. Bil khusus indokmu, bil khusus ibumu, cium tangannya minta ridhonya. Baru timbul penyesalan punah ibu telah tiada. Baru timbul penyesalan kalau bapak telah tiada. Baru timbul penyesalan kalau ibu meninggal. Baru timbul penyesalan kalau bapak telah tiada. Apalagi takbir. Takbiran baru teringat ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahilham. Baru menangis, oh ibu, saya rindu kepadamu. Oh ibuku, sasalah kalengku. Riolo bateku nu pagajari. Riolo bateku nu pauang. Kusasalah kalengku ni loa ya Allah. Kusasalah kalengku ni orang tua. Baru timbul penyesalan kalau ibu meninggal. Bapak, adik-adik sekalian, sebelum tinggalkan ibu, cium tangannya minta ridhonya. Ibu tidak minta apa-apa, Pak. Ibu tidak minta untuk dibelikan apa-apa, hanya minta untuk dihargai. Minta ridhonya, doanya tidak akan tidak ada batasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu kita akan langsung diterima, dijabah doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia montung kinjari sukses aneloa karena doanya ibu. Makanya jaga. Ridallahu fi rilal walidain, sutillahu fi sutil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Maka olehnya, mari kita kembali mengingat tentang hal itu, bahwa kematian adalah merupakan kepastian. Mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, semua pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada harapan dan keinginan kita. Mari kita banyak-banyak berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Selama Allah masih berikan kesempatan, selama Allah masih berikan kesehatan, selama Allah masih berikan hidup, berbuat baik memang maki. Jangan sampai matu anam pakila mau berbuat baik, mate paki andre muharapang. Nang kuamir kareng Allah Ta'ala, Rabbana walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usi min rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Ya Allah, saya telah melihat. Ya Allah, saya telah mendengarkan. Farji'na, kembalikan aku ya Allah, biarlah sebentar. Makanya kita hidup di dunia sederhana makis saja. Ndak usah terlalu bagaimana. Betul? Ndak usah terlalu tinggi-tinggi. Tidak usah terlalu mau dilihat pada dia apa yang paling jago. Dia apa yang paling ini. Dia apa yang paling ini. Sederhana.